Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok kucing yang beranggotakan Nazifa Adistia dengan NIM 1105620049, Halimah Khairia Jamilah dengan NIM 1105620006, dan Nurul Kausarani dengan NIM 1105620062 akan membahas tentang perkembangan gerakan dasar, yaitu gerakan keterampilan manipulasi. Nah, apa aja sih keterampilan manipulasi? Silahkan disimak. Pertama-tama kita akan membahas keterampilan motorik dasar terlebih dahulu. Nah, perkembangan otot adalah proses kompleks yang terjadi. Refleks postural dan gerakan dasar bayi memberi anak latihan dalam pola gerakan serta berfungsi sebagai dasar untuk memperoleh keterampilan motorik. Menurut fase dan tahapan model perkembangan motorik, setelah anak memperoleh refleks dan keterampilan dasar, maka anak memulai pengembangan pola gerakan dasar yang biasa disebut dengan keterampilan motorik dasar. Lalu masuk ke slide kedua, yaitu pentingnya keterampilan motorik dasar. Pengembangan keterampilan motorik dasar ini sangat penting untuk mencapai kemahiran dalam berbagai olahraga, berbagai permainan, ataupun tarian. Nah, keterampilan motorik dasar ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk gerakan yang efisien dan efektif, sehingga nantinya anak mampu untuk menjelajahi dunia dan mendapatkan pengetahuan dari keterampilan tersebut. Nah, kemudian ternyata pengembangan keterampilan motorik dasar dapat dianalogikan dengan pemerolehan bahasa pada anak, yaitu seperti mempelajari huruf atau karakter dari suara alfabet. Nah, bisa dilihat di sini. Pada pemerolehan bahasa, karakter bahasa memberikan dasar untuk mempelajari kata-kata. Nah, jika dianalogikan dengan keterampilan motorik dasar itu sama dengan keterampilan motorik gabungan. Kemudian ketika anak sudah mempunyai dasar, nantinya anak akan memungkinkan menghasilkan kalimat dan paragraf. Nah, jika dianalogikan ke keterampilan motorik dasar, maka anak akan mampu untuk mempunyai keterampilan olahraga tertentu atau mungkin urutan tarian-tarian. Nah, jika pemahaman dasar tentang karakter dan huruf tidak dipelajari, anak akan mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya. Demikian juga dalam perkembangan motorik. Kemampuan untuk bergerak dengan mudah akan terganggu jika anak-anak tidak memperoleh kompetensi motorik dasar selama tahun-tahun awal. Kemudian masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada gambar dari tahapan-tahapan perkembangan motorik. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan di sini ada approximate age periods of development atau perkembangan sesuai dengan umur. Lalu yang di kiri ada the stage of motor development. Ini merupakan tahapan-tahapannya. Nah, pada saat bayi di dalam rahim sampai 1 tahun, mereka berada dalam reflexive movement phase, yaitu gerakan badan terjadi di luar kemauan atau bergerak secara refleks, di mana hanya terjadi encoding dan decoding atau pemrosesan informasi mengenai gerak. Lalu masuk ke usia lahir sampai usia 2 tahun, yaitu ada di rudimentary movement phase atau disebut juga fase gerak belum sempurna, di mana terjadi refleks yang tertahan karena belum adanya kontrol terhadap gerakan. Lalu kemudian masuk ke umur 2-7 tahun. Mereka berada dalam fase keterampilan dasar, di mana usia 2-3 tahun adalah tahap awal, 3-5 tahun adalah tahap kemunculan, dan usia 5-7 tahun merupakan tahap anak mulai ahli dalam bergerak. Terakhir, usia 7-14 tahun, anak berada dalam fase bergerak secara khusus, di mana anak sudah masuk ke tahap transisi, mengaplikasi, serta dapat memanfaatkan gerak untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, ketika anak sudah mampu melalui tahapan-tahapan tersebut, maka anak dapat memanfaatkan gerak dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya ada memahami perkembangan keterampilan motorik dasar. Nah, bagaimana sih orang dewasa dapat memahami perkembangan pola keterampilan motorik pada anak? Jawabannya adalah dengan mengetahui identifikasi urutan pengembangan tersebut. Pendekatan keterampilan motorik ini difokuskan pada proses gerakan daripada hasil jarak, kecepatan, atau waktu. Nah, urutan perkembangan di sini dapat
menggunakan dua, yaitu yang pertama urutan tubuh total, di mana gerakan untuk seluruh tubuh dijelaskan. Pada pendekatan tubuh total, satu tahap mewakili kinerja seluruh tubuh anak pada saat itu. Dipercayai bahwa segmen tubuh dihubungkan bersama secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada urutan komponen, di mana urutan perkembangan diidentifikasi untuk segmen tubuh seperti lengan, badan, atau kaki. Pada pendekatan komponen menjelaskan bagaimana segmen tubuh tertentu berubah dari waktu ke waktu dan bagaimana satu segmen tubuh dapat dihubungkan dengan yang lainnya. Nah, kedua pendekatan tersebut merupakan cara yang valid untuk menilai perubahan dan melacak kemajuan perkembangan. Dalam beberapa kasus, seperti dalam penelitian dan olahraga pada tingkat elit atau tingkat atas, pendekatan komponen merupakan cara terbaik untuk memeriksa semua profil yang ditunjukkan saat mempelajari keterampilan tertentu. Namun, dalam situasi praktis pengajaran dan pembinaan, pendekatan tubuh total lebih mudah dan siap digunakan untuk menilai perkembangan keterampilan motorik anak usia dini. Kemudian, urutan pendekatan tubuh total dan tahap komponen yang sudah dijelaskan tadi ternyata dikembangkan dengan prinsip-prinsip teori, yaitu menurut Robertson tahun 1978. Yang pertama di sini ada semua anak melalui tahapan yang sama dalam urutan yang sama, yaitu urutan universal. Yang kedua, setiap tahap menunjukkan pola gerakan yang berbeda secara kualitatif dari tahap sebelumnya. Yang ketiga ada urutan intransitif, di mana tahapan tidak dapat disusun ulang atau dilewati. Selanjutnya yang keempat ada tahap selanjutnya tumbuh dari tahap sebelumnya, dikenal juga sebagai integrasi hierarkis. Yang kelima ada dalam suatu tahapan perilaku bercampur dan menyatu dengan perilaku sebelumnya sehingga tidak dapat terjadi regresi secara bertahap atau disebut juga dengan proses konsolidasi. Yang terakhir, ketidakseimbangan antara struktur mental individu dengan lingkungan merangsang munculnya tahapan baru, disebut juga dengan proses ekuilibrasi. Selanjutnya ada keterampilan manipulatif yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini. Nah, sebelumnya apa sih keterampilan manipulatif? Keterampilan manipulatif adalah bagian dari keterampilan yang melibatkan memanipulasi atau mengendalikan objek seperti pemukul dan bola. Ada banyak nih contoh keterampilan manipulatif. Nah, yang akan dijelaskan di sini yaitu ada keterampilan melempar, keterampilan menangkap, menendang, memunting, memukul, striker, menggulir, dan juga menggiring. Oke, masuk ke keterampilan melempar, di mana keterampilan melempar ini merupakan keterampilan motorik dasar yang berguna secara fungsional karena banyak olahraga yang menggunakan keterampilan ini seperti olahraga baseball, softball, dan basket. Kemudian melempar juga bagian penting dalam olahraga yang ada servisnya seperti tenis dan voli serta pukulan overhead dalam bulu tangkis. Nah, ternyata di sini ada prasyarat anak usia dini untuk melempar. Yang pertama, harus mempunyai keseimbangan dinamis untuk menahan kekuatan lemparan kekuatan tubuh bagian atas. Yang kedua, juga anak harus atau terdapat keterampilan motorik halus dalam posisi tangan dan jari-jari pada saat melepaskan bola. Jadi, sebelumnya anak usia dini harus mengasah atau melatih dahulu keseimbangan dinamisnya serta keterampilan motorik halus untuk bisa melempar. Kemudian masuk ke urutan perkembangan 5 tahap melempar menurut Seefeld, Reuslin, dan Vogel tahun 1972. Nah, slide selanjutnya ada gambar-gambarnya nih, disimak yuk. Oke, bisa dilihat di sini ada gambar-gambar. Yang pertama, tahap 1 atau tahap awal lemparan, di mana anak-anak di sini tidak efisien dengan alas penyangganya yang menghadap ke depan, stasioner, fleksi pinggul, dan gerakan lengan memotong untuk menghasilkan kekuatan. Ya, bisa dilihat pada kaki anak usia dini di sini mereka masih menghadap ke depan dan juga tetap belum ada pergerakan dari kaki-kakinya. Lalu masuk ke tahap 2 di mana anak-anak berdiri menyamping dan mengetakkan bola melintasi tubuh mereka. Nah, bisa dilihat pada tahap kedua ada sedikit kemajuan, yaitu kakinya mulai berputar, kemudian badannya berdiri menyamping serta bolanya melintasi bagian tubuh mereka.
Kemudian ke tahap 3, di mana anak-anak melangkah dan melempar, tetapi dengan kaki ipsilateral. Nah, kaki ipsilateral ini bisa dilihat pada gambar, yaitu kaki pada sisi yang sama dengan pelempar. Jadi kakinya maju, misalnya kaki kanan maju, berarti tangan kanan yang melempar bola, seperti itu. Nah, kemudian baru pada tahap keempat, seorang anak mengambil langkah kontralateral, yaitu kaki yang berlawanan dengan lengan pelempar bergerak ke depan dan memulai perjalanan ke lemparan yang lebih baik atau lebih pandai nih. Nah, bisa dilihat dari gambar. Anak misalnya memajukan kaki kirinya, maka anak melempar dengan tangan kanannya. Ini tahap 3 dan tahap 4 ini seperti kebalikan ya. Dan terakhir tahap 5, di mana anak telah memperoleh gerakan persiapan dan dinamika kekuatan pelempar yang lebih jago nih atau lebih mahir. Nah, bisa dilihat dengan gambar seperti ini, di mana anak-anak sudah mencapai semua tahapan-tahapannya. Nah, tahap melempar ini telah menunjukkan validasi awal melalui sampel longitudinal campuran anak-anak yang diambil dari Crystal Branta dan Michigan State University Motor Performance Study. Selanjutnya, karena keseluruhan rangkaian tubuh dan komponen pengembangan pada melempar dapat memberikan informasi yang berharga bagi guru atau pelatih, maka ada langkah-langkah untuk guru atau pelatih dalam menilai perkembangan lemparan anak. Yang pertama, guru dapat mengobservasi dan mengevaluasi tingkat perkembangan anak, misalnya pada tahap 3 langkah ipsilateral anak atau pada tahap 4 langkah kontralateral anak. Nah, itu dapat diobservasi lalu dievaluasi perkembangannya. Lalu yang kedua, guru dapat mengidentifikasi kinerja yang diinginkan untuk dilakukan anak. Yang ketiga, ada pertimbangkan faktor individu apa yang mungkin mempengaruhi anak, misalnya keseimbangan, kemampuan untuk melangkah, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, di sini guru dapat mempertimbangkan cara memanipulasi aspek lingkungan untuk meningkatkan keterampilan. Misalnya, guru dengan memberikan atau menstimulasi permainan yang seru atau yang menyenangkan agar aspek-aspek perkembangan ini dapat dikerjakan dengan lancar oleh anak. Dan yang terakhir, perhatikan anak melakukan tugas dan buat modifikasi untuk menjadikan tugas tersebut mudah atau sulit berdasarkan pengamatan guru. Jadi, balik lagi ke tadi, permainan tersebut bisa dimodifikasi, apakah bisa dibuat mudah atau dibuat sulit sesuai pengamatan guru terhadap anak. Nah, dari lemparan yang dihasilkan seperti produk hasilnya yaitu jarak lempar, akurasi bola yang dilempar, kecepatan atau kecepatan bola, ternyata ada batasan individu nih dalam melempar. Terdapat 2 aspek yang diketahui ada batasannya. Yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua ada usia. Dengan fokus utama di sini adalah keterampilan gender menjadi batasan yang paling besar dalam keterampilan melempar. Nah, selanjutnya keterampilan gender ini akan dibahas oleh teman saya di slide selanjutnya. Selanjutnya, gender juga mempengaruhi kemampuan melempar. Menurut Thomas tahun 1994, terdapat perbedaan jarak lempar yang dipengaruhi oleh jenis kelamin atau gender. Kinerja anak laki-laki juga dinilai lebih besar dibandingkan anak perempuan. Menurut Halverson, perbedaan kecepatan berdasarkan gender ini akan terus meningkat seiring bertambahnya usia anak. Kemudian, menurut Nelson, terdapat beberapa faktor-faktor biologis yang dapat mempengaruhi jarak lempar, yaitu seperti diameter sendi, rasio bahu dan pinggul, dan jumlah lipatan kulit. Namun, tidak hanya perbedaan jarak, tetapi juga ketepatan anak laki-laki dalam melempar dinilai lebih akurat dibandingkan anak perempuan. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, diharapkan para pendidik dapat memikirkan secara matang dalam memilih kegiatan, arena, dan aturan dalam permainan agar anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan kesempatan dan juga keadilan yang setara dalam melakukan permainan.
Para peneliti juga sepakat jika anak tidak memiliki batang tubuh yang berputar, yaitu leher sampai selangkangan, hal ini dapat menjadi kendala yang membatasi perkembangan gerakan otot humerus, yaitu otot yang digunakan untuk melakukan gerakan bervariasi lengan seperti melempar, mengangkat, menulis, dan lain sebagainya. Dan lengan bawah yang mempengaruhi kemampuan melempar, yaitu pada jarak dan kecepatan. Selanjutnya, terdapat kendala-kendala dalam kegiatan melempar. Yang pertama yaitu kendala tugas. Ketika anak dihadapkan dengan penugasan atau tugas yang sulit, maka anak akan memilih pola yang paling efisien secara mekanis. Artinya, pola lemparan yang dilakukan setiap anak akan berbeda-beda, tergantung bagaimana tugas yang diberikan kepada anak. Nah, pada saat anak mengembangkan mekanika melemparnya, mereka harus berlatih melempar kekuatan di lingkungan yang menyenangkan dan juga memotivasi. Serta anak harus mempelajari gabungan lari dan lempar tangkap untuk perkembangannya yang lebih maju. Nah, selanjutnya ada kendala lingkungan. Kendala lingkungan yaitu termasuk pada jarak dalam melempar, ukuran dan jenis target, ukuran bola, dan kesempatan seseorang dalam berlatih melempar. Nah, untuk pelempar perempuan, kendalanya adalah kurangnya dukungan dari orang tua atau berhubungan dengan gender. Sedangkan anak laki-laki cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam pengalaman melempar seperti pada kegiatan olahraga bisbol. Nah, anak perempuan di usia dini ini dalam melakukan lemparan mereka hanya mementingkan pengalaman menyenangkan saja. Sedangkan pada anak laki-laki dalam melakukan lemparan mereka mementingkan keterampilan yang dapat mengalahkan anak-anak laki-laki lain seusianya. Atau dalam kata lain, mereka lebih fokus dalam persaingan. Nah, selain itu, dalam melempar, ukuran, berat, dan bentuk bola itu sangat mempengaruhi. Jadi, pendidik harus menyesuaikan media lempar yang sesuai dengan kemampuan dan juga umur anak. Ukuran target melempar juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi lemparan. Kesimpulannya, anak laki-laki lebih baik daripada anak perempuan dalam proses pola gerakan, kecepatan, dan jarak dalam melempar. Yang kedua, kinerja melempar anak-anak dapat bervariasi tergantung pada lingkungan dan tuntutan tugas. Yang ketiga, pendekatan instruksional seperti isyarat dan pendekatan biomekanik dapat memberikan efek yang signifikan pada kinerja melempar anak. Yang keempat, pelatihan resistensi dapat meningkatkan kecepatan lempar. Yang kelima, pendekatan biomekanik dapat mempengaruhi komponen humerus dan lemparan lengan bawah pada anak. Nah, selanjutnya ada menangkap. Menangkap adalah keterampilan manipulatif yang digunakan untuk mempertahankan kepemilikan objek. Jenis tangkapan dapat bervariasi tergantung pada posisi dan kecepatan bola, ukuran dan bentuk bola, serta lintasan bola. Nah, dalam menangkap bola bisa menggunakan satu tangan atau dua tangan secara bersamaan. Terdapat beberapa olahraga yang menggunakan keterampilan menangkap, seperti basket, baseball, softball, sepak bola yaitu kiper, dan lain sebagainya. Nah, dalam melakukan penangkapan ini, anak harus menguasai beberapa kemampuan dasar yang mendasari keterampilan menangkap sebagai berikut. Yang pertama, anak harus menguasai kemampuan koordinasi mata dan tangan. Yang kedua, kemampuan anak dalam melacak objek menggunakan mata secara konsisten. Yang ketiga, kesadaran konseptual. Yang keempat, kemampuan manipulasi gerakan. Yang kelima, konsisten dalam mengantisipasi dan mencegat objek. Kemudian selanjutnya ada tahap-tahap anak dalam menangkap.
Pada tahap 1, seperti yang bisa kita lihat pada gambar, di mana posisi anak dalam menangkap ini masih sangat kaku, yaitu berdiri dengan tegak, kemudian kedua kaki tertutup rapat, dan posisi tangan dalam melakukan penangkapan itu masih sangat-sangat kaku. Nah, dalam tahap ini tuh kepala anak tuh masih sering menoleh ke samping, yaitu menghindari bola yang datang. Kemudian anak juga belum dapat melakukan perkiraan dan perhitungan dari kecepatan bola yang datang kepadanya. Kemudian pada tahap 2, anak mulai dapat menggerakkan kakinya untuk maju mundur. Kemudian anak juga telah memiliki inisiatif untuk memeluk bola yang datang. Nah, tetapi pada tahap ini anak itu masih cenderung menunggu bola yang datang kepadanya, jadi belum memiliki inisiatif untuk melakukan penangkapan. Kemudian yang ketiga, pada tahap 3 ini sebetulnya memiliki kesamaan dengan tahap 2, tapi pada tahap 3 ini anak lebih inisiatif, yaitu anak akan melakukan gerakan maju ke depan dan gerakan mencondongkan badannya untuk mengambil bola yang masih melayang di udara. Jadi anak itu mulai dapat memperkirakan bola yang akan datang kepadanya. Kemudian pada tahap 4, pada tahap ini anak sudah semakin nyaman dalam melakukan penangkapan, sehingga anak ini tuh sudah mulai fokus dan tidak mudah terdistract dengan bola-bola yang jatuh jauh dari jangkauannya. Anak akan lebih fokus pada lemparan-lemparan bola yang akan datang selanjutnya kepadanya. Kemudian pada tahap 5, pada tahap ini anak sudah mampu menggerakkan seluruh tubuhnya untuk melakukan penangkapan bola. Seperti melangkah, menjinjit, melompat, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada urutan perkembangan komponen penangkapan, yaitu pada lengan. Yang pertama ada little response, yaitu posisi di mana tangan hanya direntangkan ke depan dan bola ini lebih sering terjebak di dada. Kemudian yang kedua ada hugging, yaitu di mana posisi lengan ini bergerak ke samping untuk melingkari bola atau bisa dikatakan memeluk. Nah, bola ini masih sering juga terjebak di dada. Kemudian yang ketiga ada scooping, yaitu posisi tangan diluruskan ke depan di bawah bola dan masih sama, bola masih sering terjebak di dada. Kemudian yang keempat yaitu ada arms give, yaitu posisi di mana tangan dijulurkan untuk menangkap bola. Nah, pada tahapan ini tuh bola sudah ditangkap menggunakan tangan, tidak lagi menahan dengan dada. Selanjutnya ada urutan perkembangan komponen penangkapan pada tangan. Yang pertama yaitu ada palms up, yaitu posisi telapak tangan menghadap ke atas. Yang kedua ada palms in, posisi telapak tangan saling berhadapan. Kemudian yang ketiga ada palms adjusted, yaitu posisi telapak tangan yang disesuaikan dengan kecepatan dan juga ukuran bola. Kemudian yang ketiga ada urutan perkembangan komponen penangkapan pada badan. Yang pertama yaitu ada no adjustment, yaitu tidak adanya penyesuaian badan sebagai respon terhadap bola. Yang kedua yaitu ada awkward adjustment, yaitu tangan dan badan mulai bergerak menyesuaikan dengan kecepatan bola, tetapi posisi kepala masih lurus sehingga gerakan yang terjadi masih sangat kaku. Kemudian yang ketiga ada proper adjustment, yaitu kaki, badan, dan lengan bergerak sesuai dengan jalur kecepatan bola. Selanjutnya terdapat kendala-kendala dalam menangkap. Nah, yang pertama itu ada kendala individu. Nah, di dalam kendala individu ini termasuk jenis kelamin, yaitu di mana ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa anak laki-laki cenderung lebih unggul dalam menangkap. Kemudian yang kedua ada umur. Nah, semakin bertambahnya umur, maka semakin meningkat juga kemampuan anak dalam menangkap.
Kemudian yang ketiga ada pengalaman. Semakin luas dan lama anak dalam memahami ilmu dalam permainan bola, maka tingkat pemahaman anak dalam memainkan kegiatan tersebut akan semakin baik. Kemudian yang keempat ada parameter tubuh. Yang kelima ada disabilitas atau anak-anak yang memiliki kekurangan atau cacat fisik, memiliki kekurangan atau kelemahan dalam melakukan aktivitas fisik. Kemudian untuk kendala berikutnya yaitu ada kendala tugas. Ya, kendala tugas ini meliputi yang pertama ada lokasi bola dan juga lintasan terbang. Kemudian yang kedua ada jarak dan tinggi bola. Kemudian yang ketiga ada kecepatan bola. Nah, untuk kendala berikutnya yaitu ada kendala lingkungan. Yang kendala lingkungan ini yang pertama ada ukuran bola. Kemudian yang kedua ada warna dan latar belakang bola, yaitu bola yang berwarna mencolok dan latar polos. Seperti contoh misalnya bolanya warna biru atau kuning, kemudian untuk latarnya itu putih polos, maka akan lebih mudah ditangkap oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu waktu menonton atau waktu mempelajari. Kemudian yang keempat ada petunjuk atau instruksi, di mana anak harus memahami perintah atau instruksi yang diberikan dalam kegiatan menangkap. Kemudian yang terakhir yaitu ada fokus dalam memperhatikan. Berikutnya penendang yang mahir. Penendang yang mahir termasuk ke dalam keterampilan manipulatif motorik dasar. Menendang adalah keterampilan penting dalam banyak aktivitas seumur hidup. Penendang yang mahir menerapkan prinsip-prinsip biomekanik untuk memaksimalkan dinamika kinerja tendangan. Biomekanik merupakan ilmu yang mempelajari gerakan pada manusia. Menurut Gabbard tahun 2004, dalam menendang ada kaki penstabil yang menahan beban tubuh dan kaki manipulatif yang menyentuh bola. Penendang yang mahir dapat menyesuaikan gaya, jarak, lintasan, dan jenis tendangan untuk mencapai tujuan. Jenis tendangan yang dilakukan tergantung pada kekuatan dan posisi bola saat diterima, dan juga hasil tendangan yang diinginkan. Karakteristik penendang yang mahir. Yang pertama itu ada tindakan persiapan. Tindakan persiapan ini gerakan terus-menerus ke dalam bola, terjadinya lompatan sebelum bola, menstabilkan kaki di samping atau sedikit di belakang bola, dan batang sedikit bersandar ke belakang. Lalu yang kedua, produksi angkatan. Ialah kaki manipulatif, lutut tertekuk, mengayunkan kaki dengan kuat ke depan, paha berputar terlebih dahulu diikuti kaki bagian bawah, lalu kaki diluruskan saat melakukan kontak dengan bola, dan batang bersandar ke belakang pada kontak. Dan yang ketiga, melaksanakan. Ialah kaki manipulatif bergerak ke depan dan ke atas, seringkali menyebabkan kaki stabilitas terlepas dari tanah dan melakukan pola melompat. Batang bersandar ke belakang dengan berlawanan dengan kaki untuk melawan kekuatan rotasi kaki. Berikutnya, tahap-tahap dalam menendang. Di dalam tahap menendang ini terdapat 4 tahap. Tahap pertama adalah tahap dasar, yaitu dorongan diam. Pada tahap ini, tendangan anak sedikit atau tidak ada ayunan kaki, posisi tetap, kaki mendorong bola. Biasanya anak melangkah ke belakang setelah menendang. Tahap kedua adalah tahap lanjutan, yaitu ayunan kaki diam. Pada tahap ini, tendangan anak mengayunkan kaki ke belakang, posisi tetap, tungkai dan lengan berlawanan. Tahap ketiga adalah tahap lanjutan, yaitu tahap pendekatan gerak. Pada tahap ini, tendangan anak kaki bergerak di bawah busur, lengan atau tungkai yang berlawanan, gerak lanjutan ke depan atau ke samping. Dan tahap keempat adalah tahap ahli, yaitu melompat, menendang, melompat. Pada tahap ini, tendangan anak badan mundur ke belakang selama ayunan, melompat sebelum menendang, dan melompat setelah menendang. Tinjauan literatur tendangan terbatas secara tentatif menyarankan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, dalam menendang sangat berhubungan dengan perkembangan tubuh. Lalu yang kedua, perbedaan jenis kelamin sangat berpengaruh terhadap proses dalam menendang.
Anak laki-laki lebih unggul dibanding anak perempuan dalam keterampilan menendang. Lalu yang ketiga, usia. Usia juga berpengaruh terhadap kecepatan dan peningkatan biomekanik pada saat menendang. Dan yang terakhir, yang keempat, menendang dengan kekuatan merupakan kendala tugas yang lebih baik dibandingkan menendang untuk akurasi. Berikutnya, punting. Punting merupakan keterampilan balistik yang merupakan bentuk tendangan di mana kaki membentur bola di udara. Punting membutuhkan koordinasi mata, tangan, kaki, tingkat keseimbangan yang signifikan, dan kemampuan motorik perseptual yang melibatkan koordinasi multitungkai. Selanjutnya, karakteristik dan tahap pada punting. Yang pertama, karakteristik punting awal. Pada tahap ini, anak-anak pemula cenderung melemparkan bola ke atas daripada menjatuhkannya. Lalu mereka sering melepaskan bola setelah kaki penyongkong menyentuh tanah, bahkan mengambil langkah. Lengan dijatuhkan ke samping tubuh, anak akan memanjangkan lutut kaki yang menendang dengan kaku atau menekuknya. Lalu yang kedua, karakteristik punting lanjutan, tahap mahir. Pada tahap ini, anak sudah mampu menghasilkan tendangan kuat yang dapat digunakan secara produktif dalam olahraga dan permainan, yaitu anak mampu mengulurkan lengan ke depan dengan bola di tangan sebelum menjatuhkannya saat mengambil langkah akhir. Yang kedua, menggerakkan lengan ke samping tubuh setelah melepaskan bola, lalu menggerakkannya sesuai pola gerak lengan yang berlawanan. Yang ketiga, melompat dengan kaki penyongkong dan mengayunkan kaki dengan cepat ke atas untuk menyentuh bola, seakan-akan tubuh meninggalkan tanah dengan lompatan dari kaki penyongkong. Dan yang keempat, mempertahankan posisi lutut kaki dan jari yang menendang tetap lurus pada saat kontak dengan bola. Tahap 1 dan 2 tidak bergerak, dan baru pada tahap 3 anak dapat melangkah dan menjatuhkan bola. Pada tahap 4, anak telah menambah dinamika kekuatan yang diperlukan untuk menghasilkan tendangan kuat yang dapat digunakan secara produktif dalam olahraga dan permainan. Berikutnya, pukulan. Pukulan merupakan keterampilan penerimaan, yaitu menerima bola, dan keterampilan proyeksi, yaitu memberikan kekuatan untuk mengirim bola menjauh. Pukulan adalah keterampilan balistik propulsi yang mengambil banyak bentuk dalam banyak olahraga dan diajarkan di seluruh kurikulum pendidikan jasmani usia sekolah. Bentuk pukulan yaitu pukulan samping, pukulan bawah, pukulan atas, pukulan satu tangan, dan dua tangan, seperti bermain voli, bulu tangkis, baseball, dan lain-lainnya. Pukulan dapat dipengaruhi oleh posisi objek di udara, kendala lingkungan, dan lainnya. Berikutnya, faktor dan ketentuan dalam memukul yaitu menyerang dan mengenai suatu objek. Dalam memukul, koordinasi mata dan tangan sangat penting, seperti halnya kemampuan untuk melacak objek dengan mata dan secara konsisten mencegat objek. Berikutnya, striker yang mahir. Striker yang mahir ialah yang mampu menyesuaikan posisi tubuh, lengan, dan mampu memegang atau menggunakan pemukul untuk menghadapi objek yang masuk, menghubungkannya, dan memberikan sejumlah kekuatan tertentu pada objek untuk menempatkannya secara tepat di lapangan permainan atau pengadilan. Karakteristik striker yaitu saat melakukan pukulan, tubuh berorientasi ke samping dengan beban kaki di belakang, mengayunkan lengan melalui berbagai gerakan, menggabungkan backswing, langkah, rotasi, panggul, rotasi batang tubuh, ayunan lengan, kontak bola, dan tindak lanjut untuk memaksimalkan kekuatan, mengulurkan tangan tepat sebelum kontak. Berikutnya, tahap-tahap dalam striker. Pada tahap dalam striker ini memiliki 4 tahapan. Pada tahap pertama adalah tahap dasar, yaitu memukul menyentak. Pada tahap ini, kaki diam menghadap ke depan, posisi tangan bervariasi, dan memukul dengan menyentak ke bawah. Pada tahap 2 adalah tahap lanjutan, yaitu dorongan horizontal, yaitu menyamping, kaki diam atau langkah kecil, pemukul didorong horizontal, dan badan berputar tapi kaku. Berikutnya tahap ketiga adalah tahap lanjutan, yaitu langkah dan memukul dengan kaki yang sama dengan lengan. Pada tahap ini menyamping ipsilateral, yaitu sama kaki dan lengan,
dan pemukul di ayun diagonal. Dan tahap terakhir yaitu tahap keempat adalah tahap ahli, yaitu kaki melangkah berlawanan dengan pukulan. Pada tahap ini kaki dengan lengan berlawanan dengan posisi menyamping, tubuh berotasi penuh, dan pergelangan tangan berpilin dan ada tindakan lanjut. Berikutnya roller. Roll atau bergulir adalah keterampilan yang berguna dalam permainan anak-anak. Dengan menggelindingkan atau menggulung bola dapat mengembangkan elemen kinerja yang dapat diterapkan dalam keterampilan lainnya, seperti bermain bowling. Untuk menggelindingkan bola ialah kemampuan untuk dapat memindahkan beban dengan kaki yang berlawanan. Dalam menggulir memerlukan keseimbangan dan kekuatan tungkai bawah. Karakteristik roller yang mahir. Yang pertama ada tindakan persiapan, yaitu kaki rapat dan menghadap ke depan, lengan diayunkan ke belakang tubuh, dan bahu menghadap ke depan. Yang kedua, produksi angkatan, yaitu lengan mengayun ke depan, batang membungkuk di pinggang, bola dilepaskan dekat dengan tanah agar bola tidak memantul. Berikutnya menggiring atau memantul. Memantul adalah keterampilan motorik dasar yang sering disebut dengan dribbling tangan. Biasanya dribbling digunakan pada olahraga basket. Menggiring bola biasanya dimulai dengan menggiring bola diam, tetapi seiring dengan bertambahnya keterampilan anak dapat mulai menggiring bola sambil bergerak. Pada dribble, anak perlu menstabilkan inti dan memiliki tingkat kontrol motorik halus yang signifikan. Karakteristik dribble yaitu menggunakan satu tangan untuk menggiring bola, mendorong bola ke bawah dengan telapak tangan, bola memantul secara konsisten setinggi pinggul, posisi bola dapat dikendalikan. Berikutnya model pengembangan permainan ring pada tahun 2012. Pada tahapan model pengembangan permainan ring pada tahun 2012 memberikan kerangka kerja bagi guru untuk merencanakan tugas instruksional yang secara sistematis untuk mengembangkan potensi anak-anak dari melakukan fisik motorik dasar, yaitu keterampilan manipulasi, lalu memasukkan keterampilan tersebut ke dalam permainan dengan fokus pada bagaimana keterampilan digunakan dalam permainan. Berikutnya tahapan model permainan ring. Pada tahapan ini memiliki 4 tahap. Pada tahap pertama yaitu mengembangkan kontrol objek. Pada tahap ini guru fokus pada anak yang mengembangkan kemampuan untuk mengontrol suatu objek dan mengontrol tubuhnya dengan suatu objek. Pada tahap ini memiliki 3 jenis tindakan. Yang pertama, mengirim tindakan. Anak dapat mengontrol penempatan suatu benda dan gaya benda tersebut ke tempat yang dituju. Yang kedua, menerima perbuatan. Anak dapat mengendalikan suatu objek dengan berbagai tingkat kecepatan dan arah. Yang ketiga, tindakan menggendong dan mendorong. Anak dapat mempertahankan kepemilikan objek saat bergerak di lingkungan yang lebih kompleks seperti jalur dan kecepatan yang berbeda. Tahap kedua yaitu kontrol kompleks dan kombinasi keterampilan. Pada tahap ini, kondisi latihan menjadi semakin kompleks dan mencakup faktor-faktor seperti keterampilan kombinasi, memaksakan aturan dan area bermain, pemain bertahan pasif, dan permainan kooperatif. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan penguasaan objek. Tahap ketiga yaitu memulai strategi ofensi dan defensi. Pada tahap ini adalah bahwa teknik keterampilan cukup berkembang sehingga tidak menyita seluruh fokus perhatian anak, dan anak dapat mulai memusatkan perhatian pada elemen taktis menggunakan keterampilan dalam olahraga atau permainan. Tahap keempat yaitu permainan games yang kompleks. Pada tahap ini dimulai ketika anak-anak mulai memahami peran ofensif dan defensif. Selama tahap ini, guru difokuskan untuk membantu anak-anak menjaga alur permainan agar belajar permainan. Pada fase awal tahap ini, aturan dapat dimodifikasi dan area bermain serta ukuran tim dapat dikurangi. Kesimpulan dari materi ini yaitu anak-anak menunjukkan urutan perkembangan dalam perolehan keterampilan motorik dasar, yaitu keterampilan manipulasi selama masa kanak-kanak. Anak berkembang melalui urutan perkembangan. Dia semakin menjadi lebih mahir secara mekanis dan lebih mampu menerapkan keterampilan ini dalam olahraga dan permainan.
Dengan menggunakan tahapan model pengembangan permainan ring, dapat membantu guru mengambil motorik dasar keterampilan manipulasi yang terisolasi dan tidak kontekstual dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam lingkungan yang semakin kompleks. Sekian dari presentasi kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya judul lagu Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.